karya orang Jepang. Nah, yang dari Eropa itu kan ada bunga-bunga sini kan. Ada bunga kalung namanya, ada bunga besar-besar ciri khasnya. Kalau tidak ada barang-barang bukti seperti ini, mana bisa kita kalian bangsa-bangsa Melayu lebih duluan membuat keramik daripada bangsa Cina. Ternyata begitu kita diskusikan dengan pakar-pakar Cina, terdiam dia. Benar. Kenapa? Tidak ditemukan keramik-keramik zaman Cina, zaman Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang Jojo Explore di rumah Bapak Latif sebagai sejarawan Kampar Riau ya teman-teman. Jadi Pak, kami melakukan kunjungan lagi ke rumah Bapak Ke museum. Ke Museum Abdul Latif ya, Museum Melayu, untuk menanyakan beberapa hal Pak tentang tembikar atau keramik ya. Jadi orang kan banyak bertanya, kenapa di daerah Kampar Riau ini banyak sekali peninggalan tembikar atau keramik ini, atau kalau bahasa Melayunya takau ya teman-teman. Jadi termasuk kedatangan kami datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal Pak. Bersedia Pak? Bersedia. Tentang keramik ini. Yang pertanyaan pertama Pak, sejarah pembuatan keramik di Kampar ini bagaimana Pak? Kami selaku pimpinan museum AMM ataupun Al-Latif Malay Museum yang berdiri tahun 2008 ya, 2008 menjelaskan kepada ini anak-anak muda nih, pecinta sejarah dari Belangka Group, dari Belangka Project Group, yang pada malam ini menanyakan masalah keramik. Sebetulnya nih sudah pertanyaan ini ke beberapa kali ini. Ada dulu 3 orang profesor, 4 orang dengan Pak Suwardi, Profesor Suwardi MS ya. Kami lupa dari Malaysia. Dari bawah oleh Bapak Profesor ke sini tentang menanyakan masalah sejarah Melayu juga. Dan sini kami apakan tentang masalah keramik ini sudah kami jelaskan. Kemudian ada lagi peneliti dari Tiongkok, dari Cina juga menanyakan tentang budaya kita juga, termasuk keramik kita jelaskan. Kemudian ada lagi seorang budayawan dari Amerika dan Jepang pernah juga ke sini menanyakan tentang sejarah Melayu. Nah, begitu kita terangkan tentang sejarah tentang keramik ya. Keramik ini kan kalau bahasa kita kan tembikar kan. Tembikar ini terbuat daripada bahan tanah yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi sebagai alat kebudayaan. Takau ya? Ya, takau. Kalau bahasa kitanya takau, bilyong, sudah itu ada lagi namanya pasu dan lain-lainnya. Kalau dekat kita berbagai bentuk dan modelnya. Tempayan. Kemudian yang perlu kita ceritakan sini dari toko-toko yang diapakan tadi, bahwa di sejarah yang kita sampaikan ini ternyata ini suatu yang baru nih, karena dunia mengenal bahwa bangsa pertama kali membuat keramik itu adalah dari Cina. Ya dari Cina. Itu yang tertua katanya, khususnya keramik yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga seperti piring, mangkok, dan guci segala macamnya. Kita kenal keramik dinasti Qing, Song, Tang, Ming dan segala macamnya, yang Long segala macamnya itu apa? Nah, begitu mendengar penjelasan kita, ini ada semacam apa? Mulai keraguan. Ternyata opini umum mengatakan bangsa Cina adalah bangsa pertama kali yang membuat keramik, ternyata itu keliru. Nah, siapa yang sebenarnya? Ternyata adalah bangsa Melayu Nusantara. Artinya nenek moyang Nusantara yang pertama kali membuat keramik itu.
Nah, apakah buktinya? Terlebih dulu kita bandingkan dengan di Cina tadi. Di Cina tuh keramik yang paling terkenal itu kan yang paling tua tuh Qing dan Song kan. Nah, ada ciri-ciri khasnya dari segi motif dan ada capnya. Kemudian kalau kita bandingkan, ini kita lihat, ini yang dari Cina dulu kita bahas sesuai dengan yang apa tadi. Ini mangkok, ya, dinasti Qing, ya, nah, Qing, ya, Cina, juga Qing. Ini keramik tertua nih, saking tuanya, ndak datar lagi dia, ada debaling nih istilahnya. Ini keramik Jepang, ya. Ini Ming. Kalau itu Qing, ini Ming nih. Nih. Kita ambil yang kecil-kecil aja dulu. Ini Ming. Nih. Ini juga Ming. Untuk kue nih, tempat kue kan. Ini ada apa logo dan lambang di belakang dah. Kemudian ini juga Qing, ya. Qing, keramik yang dibuat pada zaman juga Qing, peninggalan dari Qing. Nah, ini adalah keramik juga, tapi dibuat dari porselen. Ini ada dibuat oleh orang Eropa nih, dan juga dibuat oleh ternyata Jepang juga membuat. Ini karya orang Jepang. Nah, yang dari Eropa itu kan ada bunga-bunga sini kan, ada bunga kalung namanya, ada bunga besar ciri khasnya. Kemudian apa namanya, dari bentuk tadi kita lihat macam-macam gaya bentuk. Ini juga Qing. Nah, inilah keramik yang tua. Maaf, yang Song, dari keramik dinasti Song tidak bisa kami turunkan karena itu ada tempatnya agak berimpitan ya. Nah, ini juga Ming ini. Nah, ini jenis keramik yang tua-tua dari Tiongkok. Dan ini kita perlihatkan pada peneliti dari Cina itu. Nah, kemudian apakah benar jenis ini keramik yang tertua? Lahir pada abad 9, ya, 10, 11, 12, Ming abad 16 kan? Qing abad 11, 12, kemudian Song abad 9, 10, segala macam itu katanya tuh. Ternyata keramik daripada Melayu Nusantara jauh lebih tua. Nah, apa buktinya ini? Kami akan jelaskan secara periodisasi keramik-keramik yang dibuat di bumi Melayu, khususnya Melayu tua Kampar. Di daerah sekitar Morakus, ibu kota Kedaton Sriwijaya dulu. Kalau masyarakat kita menyebutnya dengan Indo Dunia kan, atau negeri alam Pulau Poco. Kalau kita bilang, kalau dunia mengenal dengan Sriwijaya, dari bahasa kita juga Sibujayo, Seribu Kejayaan. Di antara beberapa keramik yang kita temukan, keramik yang tertua ini salah satu contohnya. Ya, terbuat dari tanah, diambil dari bumi Kampar ini sendiri, yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu semasa prasejarah. Ini keramik digunakan untuk merebus obat mungkin ya. Ini dibuat untuk mengeluarkan airnya. Ini ada patah ini di sini. Nah, sini dibentuk sedemikian rupa, saking sederhananya kan. Mungkin dari tanah diapakan sudah dibungkus ini, dimasak di bawah sini. Nah, nih tanda apinya, masih ada apinya nih. Waktu itu masyarakat masih mengenal api itu dibuat dari batu yang diadu kan, pada serbuk-serbuk yang kering diadu atau digunakan untuk masak. Artinya apa? Keramik ini dibuat pada zaman Megalitikum ada. Megalitikum ataupun Neolitikum. Nah, kalau zaman Megalitikum berarti kan zaman prasejarah. Ya. Sementara keramik Cina ini dibuat tadi, misalnya Qing ini, Qing kan zaman sejarah, zaman pada abad 12 Masehi, 11 Masehi, Song juga gitu kan. Ming abad 15 dan 16 Masehi gitu. Kalau Ming ini kan, ini yang dibuat zaman Ming ini. Nah, makanya wajar keramik dibuat oleh Cina tadi cantik, bagus, mengkilat, bermotif. Sementara kita saking tuanya belum mengenal teknologi, belum ada besi untuk membuatnya, belum ada teknik putar, belum ada teknik untuk membuat apa namanya, membuat emalnya gitu. Nah, jadi artinya apa? Dengan mengambil tanah liat, ini diambil dari tanah liat, dibentuk dari rupa, sudah itu dibakar gitu. Nah, ini contohnya. Ini diduga tempat membuat obat atau memasak air untuk obat dan segala macamnya ya. Ini.
Dan ini bukan satu, ada lagi contoh di 13 Kota Kampar. Ya, di Bongkai ada lagi contohnya. Kemudian ada beberapa contoh yang kita temukan di Kuok tuh sejenis juga dengan ini, tempat pembakaran, tempat masak, semacam kuali atau piring lah gitu kan. Nah ini yang kita bawakan ini adalah yang kita koleksi di sini dan sebagai contoh. Nah artinya apa? Ribuan tahun yang lalu atau sekian ribu tahun sebelum Masehi, nenek moyang Melayu tua di Kampar ini, nenek moyang Nusantara sudah membuat keramik gitu. Sementara Cina keramik yang dibuat tuh yang terkenal tuh abad 9 dan belum pernah ditemukan keramik-keramik yang dibuat pada jauh-jauh sebelumnya zaman prasejarah di Cina itu. Ini bukti. Dan ini diiyakan oleh peneliti Cina yang datang pada kami dan juga dari Jepang yang pernah kami perlihatkan dan juga beberapa profesor dari Malaysia tadi katanya, kalau ini luar biasa katanya. Yang teknik ini teknik sebelum Masehi, artinya keramik dibuat zaman Megalitikum. Kemudian ada lagi keramik yang tertua juga masih kita pegang rekodnya. Apa contohnya ini? Belum mengenal teknik putar, tapi sudah membentuk dia. Membentuk apa? Sudah membentuk daripada semacam guci lah gitu kan. Kalau kita kan bilang takau. Ini tanah liat. Dua-dua tanah liat ini sudah membatu dia, saking tuanya. Ini juga sudah membatu, kalau ada besi kita praktekkan untuk toko. Ya. Sudah membatu dia. Artinya bukan bunyi tanah lagi. Demikian juga ini. Dulunya dari tanah, bunyi logam kan? Saking tuanya. Nah, padahal ini adalah tanah liat tanpa diglasur gitu. Nah, kenapa kita katakan ini di Melayu tua Kampar ini adalah generasi kedua? Itu tidak mengenal teknik tadi, dibuat menurut teknologi zaman Megalitikum kan, artinya zaman nenek moyang hidupnya berburu dan belum mengenal cocok tanam lagi kan. Nah nih, mereka bahkan hidup di gua-gua dan di hutan-hutan. Tapi mereka sudah menghasilkan karya yang bisa digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Nah ini yang kedua. Teknik yang kedua ini juga dalam penelitian kita, saya sudah meneliti sejak tahun 1976. Nah, sampai sekarang masih meneliti, ya. Belum pernah kita temukan dari berbagai tempat kita teliti, bahkan kita juga sudah ke Kanada, Jepang, ke Cina, kemudian juga ke berbagai negeri Melayu, Malaysia, Singapura, Thailand, ya, kemudian juga Brunei dan sebagian besar daerah Indonesia sampai Indonesia Timur kita juga teliti. Ya, mungkin ada di daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah, mungkin ada juga seperti ini. Cuma yang belum kita apakan, yang ciri khas seperti kita yang kita temukan di Kampar ini punya ciri khas. Kenapa demikian? Dari segi tekniknya ini tidak mengenal teknik pada umumnya yang dibuat oleh teknologi keramik sekarang. Ini tengok dalamnya, kasar. Ini kasar. Luarnya ini bukan motif. Tapi apa? Acuan. Ini dibuat bukan berdasarkan teknik putar, bukan dibuat dengan teknik dia menggunakan itu tangan ataupun lilitan itu, ya, tidak dengan cara itu, tapi dengan cara apa? Dengan cara menempel macam buat kue gitu. Menempel kepada apa? Kepada bejana. Apa contohnya? Ini terbuat daripada rotan, ya kan? Rotan, inti rotan atau kalau bahasa kita ini gosam, rasam. Jadi rasam itu rasam Usmani segala macam itu ada bahasa kita, datang dari kita. Di sana mana ada rasam, di Turki mana ada rasam. Jadi rasam Usmani itu alat untuk menulis dulu. Yang di tengah-tengah rasam itu inilah isinya, intinya. Itu ada semacam surat atau akar yang sangat kuat, lebih kuat daripada rotan. Dia tahan sampai berabad-abad, bahkan puluhan abad bisa tahan. Ini contoh. Alat ini dibuat oleh masyarakat kita. Kalau ini dapat di Kuok, yang ini dapat di Bangkinang seberang nih. Mungkin di Koto Koto Jonio mungkin. Artinya apa? Ini kerajinan daripada masyarakat kita. Kuok Bangkinang juga. Kuok Bangkinang itu, Kuok itu jaraknya dari Botakus itu kan, kalau jarak jalur laut Embun Lama itu kan hanya 12 kilo, 9 kilo kan? Dekat. Dekat. Dan juga di daerah Bongkai juga kita temukan seperti ini. Nah yang ini, tenunan ini, anyaman ini dari surat kita temukan di Bangkinang itu.
tepatnya di Kotojonyo, perkampungan lama asal orang Mungkinang kan. Ini. Kenapa kok bisa dipakai? Nah, apa gunanya kita tampilkan ini? Ini adalah sebagai bukti bahwa pembuatan keramik ini menggunakan ini. Jadi cuma bentuknya agak lain, ditambah di atas kan. Sedangkan bodinya kan ini nih. Bentuk ini. Artinya apa? Sulaman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Andai kata kita membuat ini dalam bentuk keramik, bisa saja seperti ini. Atau ini. Ya kan? Nah, bisa seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah ambil tanah liat, biasanya di Sungai Kampar sekarang kan, kalau dulu mungkin di pinggiran Laut Embun, ambil tanah liat begitu banyak, sudah diaduk apa segala macam. Kalau dulu kan tekniknya kan enggak diaduk seperti sekarang, enggak mengenal teknologi kan, diambil dari alam aja langsung. Nah, diambil ditaruh sini. Nih. Itu cetakan ya? Diambil sini, dibuat ratakan dengan tangan tanpa diputar, tanpa apa, ya tanah liat yang banyak tadi. Kemudian sesudah jadi sampai ke atas, ini jadi ya. Silakan syuting ini dulu, kita untuk penjelasannya kita buat contoh. Ini adalah teknik generasi kedua hasil karya daripada nenek moyang kita Melayu Nusantara ya, Melayu tua Nusantara ya, yang ada di Kampar. Nah, khususnya mungkin 13 kota Kampar atau di Kuok atau mungkin juga di Bangkinang. Ini dari menggunakan tadi ditempelkan ke dalam. Tidak ada negara lain atau bangsa lain yang membuat keramik seperti itu, termasuk Cina. Teknologi seperti ini hanya ada di daerah kita. Jadi kita lihat, ini bukan dilukis. Nampak kan? Ini sengaja kita basahkan supaya nampak motifnya bahwa ini bukan dilukis gitu. Nah, tapi adalah anyaman yang diciplak dengan tanah liat seperti anyaman ini, ya. Sudah itu apa lagi? Bagian dalamnya dilumuri dengan tanah liat, didatarkan, dilicinkan kan? Nah, kan nampak di bagian belakangnya. Nah, ini. Ada di Cina? Tak ada. Artinya apa? Ini dibuat pada jauh sebelum Masehi, mungkin ribuan tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Nabi Isa lahir, nenek moyang kita sudah membuat hasil karya yang sangat indah ini. Belum mengenal teknik cetak lagi. Nah, buktinya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini sudah membatu dia, saking padahal dari tanah tadi sudah membatu dia. Padahal tanah kan? Ya. Kenapa dia membatu? Karena saking lamanya usianya. Nah, ini contoh tadi yang kita ambil sini. Jadi kita bandingkan. Nah, sekarang periode ketiga. Ini kapan dibuat? Ini diperkirakan mungkin sekitar 2000 atau 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau dilihat daripada teknik pembuatan dan bahan yang dibuat. Kemudian generasi ketiga, ini generasi ketiga baru mengenal teknik putar tadi, teknik yang dibuat dengan cara teknologi apa tadi, menggunakan bahan yang untuk ini, untuk memasak. Ini air di sini untuk memasak pulut mungkin, pulut atau ubi atau umbi-umbian di sini ya. Di sini diisi dengan air, ini bagian dalamnya ada lubang kan, tapi sayang sudah pecah nih sebagian. Ini tempat masak, air diisi dalam sini tempat makanannya, pulut atau umbi-umbian. Nah, dimasak. Artinya apa? Ini sudah mengenal teknologi putar, gitu. Tipisnya sama. Kalau ini kan tipisnya tidak sama. Itu bahkan tebal kali kan. Ini diperkirakan juga sebelum Masehi. Sementara Cina tadi abad 9, ya. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Makanya itu dia terkenal dengan industri keramiknya. Nah, sejalan dengan ini, ya, ini juga keramik asli daerah kita nih. Ini yang kecil. Takau ya. Takau. Tempayan. Ini juga sudah bunyi besi, tidak bunyi keramik lagi dia. Tempayan ya. Ini takau kembang. Kemudian ini juga dibuat. Ini biasanya digunakan tempat menyimpan garam nih. Tempat menyimpan garam ataupun manisan
Nah, atau masakan tradisional kita itu namanya cangkuk. Ya, cangkuk dari masakan yang difermentasi dari rebung dan tulang-tulang hewan ya, seperti kerbau dan segala macamnya. Nah, inilah bukti bahwa ini saja dari generasi 1, 2, 3, 4 ini belum terjangkau sampai ke masa steaming abad 9. Ini juga dibuat masih sebelum Masehi ini. Dan untuk diketahui ini juga keramiknya besar-besar. Kalau takau kumbang ini ada ukuran yang besar. Biasa digunakan untuk nyimpan air di rumah-rumah, di bawah rumah rontio, kemudian di dekat musola kan, tempat-tempat pertemuan, dan di rumah balai adat juga tempat mencuci kaki, ngambil wudhu, atau sebagai sumber air. Nah, ini digunakan. Nah, kalau yang besar tuh tempat air. Kalau ini tempat makanan nih, tempat membuat semacam fermentasi gitu, masa tanah makan makanan. Nah, termasuk ini tempat nyimpan garam, gula. Kalau dulu bukan gula pasir kan, gulanya kan gula dari aren atau dari kelapa ataupun dari tebu, dimasukkan sini artinya manisan. Dan itu takau tadi adalah dalam ukuran besar. Ada contohnya tuh, tapi berat kita bawa sini. Ketinggiannya ada 1 meter, lebar besarnya segini, tingginya mencapai 1 meter, lebar segini. Aduh. Nah, inilah bedanya sedikit antara motif dengan apa tadi. Nah, kalau pembuatan bahan, kalau keramik Cina ini umumnya dibuat di daerah-daerah daratan Cina. Dibikin juga dengan Jepang dan juga dengan Eropa. Kalau Eropa umumnya keramik itu dari marmer gitu, artinya dari batu marmer ataupun batu lunak atau batu kapur gitu. Nah, ini contohnya. Nah, tadi yang kita bawa kan. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Pak Latif ini bahwa pembuatan keramik atau tembikar atau tempayan ini jauh lebih lama daripada keramik Cina ya Pak. Lebih karena tempayan dan yang dibuat di Kampar Muratakus ini sebelum Masehi teman-teman. Jadi Pak Latif, pertanyaan yang berikutnya, apa saja jenis keramik yang ditemukan di Kampar ini? Lalu apa perbedaannya dengan keramik yang ditemukan di belahan dunia lain seperti Cina, Jepang atau daerah Asia Selatan? Terima kasih. Keramik yang kita temukan di Kampar nih, itu baik yang ditemukan di dalam tanah dan ada yang terdapat dalam sudah hancur di dalam Sungai Kampar, dan juga yang dikoleksi oleh masyarakat ada yang masih utuh, ada yang sudah pecah-pecah. Dari situ sudah dapat kita simpulkan bahwa keramik kita ini memang sangat tua gitu. Memang ada yang bermotif timbul, ada yang berwarna, cuma warnanya biasanya kalau tidak kuning ataupun yang seperti ini, tapi sudah mulai diglasur gitu. Berarti awal-awal abad Masehi itu sudah ada keramik daerah kita tuh sudah mulai diglasur, tapi belum berupa motif. Nah, di sini untuk sudah dikasih telinga nih kan. Iya. Dan ada keramik yang besar lagi, itu telinganya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengangkatnya mungkinnya karena itu besar. Nah, jenis keramik yang ada di Kampar dan beda dari lain. Ini di Kampar ini contohnya membuat keramik itu tergantung pada keinginan ataupun kebutuhan masyarakat. Ini tempat dari awal kan, zaman megalitikum diperkirakan mungkin 10.000 sebelum Masehi ini. Bisa 9.000 sebelum Masehi, bisa 15.000 sebelum Masehi. Masalahnya zaman prasejarah atau zaman batu pertengahan kan, megalitikum. Nah, kemudian ini sudah mulai mengenal bentuk, tampak menyimpan bisa beras, bisa menyimpan manisan dan lain sebagainya, sudah mengenal bentuk. Cuma dalam pembuatannya masih sangat sederhana karena ini dibentuk dengan menggunakan alat ini tadi. Caranya sesudah ini dimasukkan di sini, sesudah jadi tadi kan belum kita jelaskan kan, sesudah dilapisi semua dengan tanah, maka yang akan jadi motif itu setelah dibakar, ini kan hancur dia dibakar, maka muncullah ini motif ini tadi terputus. Nah, muncul motif-motif tadi. Ini bukan dibuat dengan tangan, tapi adalah acuan daripada ini anyaman-anyaman yang
contoh yang kita ambil dari sini tadi. Nah, ini. Kemudian kegunaan lainnya ini tempat nyimpan air, tempat memasak, ada juga berupa piring gitu. Nah, cuma yang berupa piring sudah banyak hancur. Ada sudah tuh yang kita lihat di daerah Kampar ada berbentuk belanga. Ya. Sudah itu ada lagi berbentuk pasu gitu. Dia bentuk keramik, tapi mulutnya tidak bermulut seperti ini. Dia mulutnya lebih lebat daripada badannya. Ya di bawah. Itu pasu namanya. Kemudian jenis-jenis yang lainnya ditemukan di Kampar adalah berupa arca gitu. Artinya dia menceritakan sesuatu zaman lalu, misalnya arca nenek moyang. Seperti mumi dibuat dari tanah liat, sudah itu dibakar karena berusia sekian ribu tahun zaman megalitikum itu, akhirnya juga membatu. Di sini tidak bisa contohkan tadi kan. Dan itu kita temukan juga di Kampar, didapat di dalam gua ya, di dekat perbatasan 13 kota Kampar. Kemudian ada lagi semacam keramik juga yang kita temukan juga ditemukan oleh masyarakat secara tidak sengaja di dalam hutan. Itu berupa arca ini batu, tapi membuat gambar orang tidak sempurna itu karena dia bukan pematung sebetulnya. Tapi karena ada sesuatu yang diceritakannya, mungkin pada peristiwa masa lalu, ada yang matanya tertutup, kemudian tutup telinga, segala macam. Kalau kita ceritakan itu nanti kan panjang kan. Itulah gambarnya, dibuat dari tanah liat, tapi lama-kelamaan tanah liat ini sudah berubah jadi batu. Coba kami angkat tadi berat, jadi tidak kita tampilkan. Ini sudah menjadi fosil sudah, ya? Bukan fosil, itu sudah batu dia. Batu. Kalau fosil itu dari tumbuh-tumbuhan, dari kayu. Nah, dan tanah liat tadi sudah berubah jadi batu, kemudian oleh masyarakat Hindu dulu, kadang-kadang itulah yang menghubungkan sarana komunikasi untuk spiritual, dia menghubungkan antara masa generasi dia itu dengan nenek moyang yang terdahulu gitu. Itu contoh. Kemudian kita temukan lagi keramik yang ditemukan di Kampar, ada arca gajah, tapi di situ gajahnya di atasnya ada keramik besar seperti kancah. Artinya nenek moyang kita dulu membuat keramik tadi tempat masak untuk bersama, mungkin kerajaan yang punya ya, ditaruh di atas gajah putih, kemudian dikawal oleh ada prajurit Keraton Surjaya di sekitarnya itu ada 4. Dengan sepatu juga pakai sepatu dari kulit gajah mungkin nampak di situ. Kemudian pakai pedang dia, gajah tadi 2 depan, 2 lagi di belakang. Sementara 2 lagi berada di atas gajah tadi sudah memegang itu tadi tembikar yang mungkin sebesar besar daripada kancah sekarang. Diperkirakan dia karena ditaruh di atas gajah itu mungkin diperkirakan diameternya 1,5 meter lebih gitu diameternya. Berarti tempat memasak secara massal. Itu yang keramik yang ditemukan di Kampar. Tidak hanya berbentuk ini gelas apa segala macam, juga berbentuk daripada arca. Dan juga ada beberapa tempat ditemukan keramik ini sebagai alat ukur gitu, seperti cupak, tempat cupak, gantang. Kemudian ada juga yang ada tulisan gitu. Artinya kalau sudah ada tulisan berarti dia kategorinya adalah prasasti. Prasasti kalau dia sudah ada tulisan kan? Tulisan sudah zaman sejarah. Ya. Jadi teman-teman berdasarkan podcast dan wawancara kita, Pak Latif, kami bertanya lagi, apakah ada kaitannya dengan perdagangan atau daerah lain, perkembangan dari tembikar atau tempayan atau takau ini Pak ke negeri-negeri lain? Ada keramik yang ditemukan atau yang diproduksi di Kampar ini diambil dari pinggiran Laut Embun ataupun daerah daratan yang pinggir Sungai Kampar dulu atau sungai-sungai berdekatan, yang di situ ada tanah liatnya kan. Dan ini diproduksi ternyata juga dibawa ke luar daerah, khususnya di Asia Tenggara sampai ke Malaysia, Thailand, Filipina. Dari bukti-bukti ditemukan tadi ada yang berdasarkan cerita orang perempuan tadi juga sampai sana. Kemudian daerah Jawa, Sulawesi juga, bahkan sampai ke Afrika Selatan dan India. Nah, data-datanya ada yang sampai ke sana. Di India tuh ada keramik kita yang ada tulisan Sanskertanya, sudah tuh menceritakan daerah kita ada. Kemudian bagaimana cara pembawaannya itu tentunya bangsa kita kan bangsa maritim, bangsa pelaut, Pedagang. bangsa berdagang yang terkenal suka berlayar. Kemudian
dia berlayar ke daerah mulai daerah Nusantara di wilayah Indonesia sekarang sampai ke Filipina dan Semenanjung Malaya sampai Thailand dan Kamboja itu. Nah, yang kita saksikan sekarang ini adalah pelayaran ataupun hubungan dagang pada abad 9, 10, 11, 12 sampai 16. Ini seperti yang ini jelas bukan diproduksi di Kampar tapi diproduksi di Cina sana. Qing Ming pada masa pemerintahan dinasti yang ada di Cina. Nah, ini Ming pada masa ini kan sangat jelas motifnya, sangat jelas apanya kan. Ini motif-motif dan gambarnya ini adalah diproduksi di Cina gitu. Nah, dibawa ke daerah kita, kalau dibandingkan dari segi keindahan, jelas indah buatan Cina, karena cantik, sudah berwarna, sudah ada cap segala macam. Karena dia belakangan muncul, dia meniru daripada motif yang ada di daerah kita. Nah, kalau Anda membaca buku yang ditulis oleh Profesor Asio Santos, ini jelas ini kesimpulannya. Termasuk buku yang tulis oleh Oppenheimer yang berjudul The Eden from the Earth. Kemudian Profesor Asio Santos judul bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found. Itu kan bahwa Atlantis itu kan Nusantara kuno, termasuk daerah-daerah pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Itulah awal peradaban dulunya. Nah, kalau kita bicarakan masalah awal peradaban dulunya, Taprobana yang tulis dalam buku Plato ternyata ke Sumatera. Dalam peta-peta kuno itu Taprobana itu ternyata adalah Pulau Sumatera ini. Nah, kemudian kalau ditulis lagi dengan buku Weda, Rigweda sama Weda dan Yajurweda, kan ini dibilang tuh Sumateranya bagian tengah. Kemudian Taprobana tadi diapakan tadi? Kampraparna. Kampraparna tadi berarti Kamparpura gitu. Artinya Candi Murtakus itu dalam catatan India kuno. Berbahasa dalam tulisan Sanskerta Kampraparna tadi. Kalau Plato nulis Kampraparna, artinya apa? Negeri Kampar ini, Kamparpura itu adalah sudah sangat tua dan tertulis dalam Yunani kuno dan Babilonia gitu. Nah, jadi tidak mustahil apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tadi ternyata juga dari Nusantara kuno, termasuk di Kampar ini, mungkin juga di Jawa ya juga karena peninggalan yang ada tadi kan. Nah, seperti di Candi Padang itu misalnya kan, maaf di Gunung Padang itu segala macam ditemukan piramid segala macam. Dan daerah kita nih dalam penelitian kita ada 8 lokasi candi yang tenggelam dalam tanah. Ada 8 lokasi. Artinya apa? 8 titik tadi, satu lokasi tadi candinya tuh ada beberapa buah sampai 8 sampai 10. Seperti di Murtakus itu 24 komplek candinya, yang ada sekarang kan tinggal 4. Artinya apa? Pas seperti yang ditulis oleh Profesor Asio Santos bahwa bangsa Atlantis itu atau yang disebut oleh India Andala itu oleh kita tadi adalah Andole itu katanya adalah awal peradaban di mana bangsa-bangsa di dunia ini sumber ilmu pengetahuannya dari sini katanya. Pelayarnya, navigasinya, metalurginya, kemudian seni bangunan, arsiteknya. Tadi kita bicara masalah rumah lontiak, rumah Melayu tua kan. Nah, kemudian ini kita belajar pula lagi dengan teknologi ini yang berkaitan dengan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, ini anyaman apa segala macam. Ternyata ini bukti yang disampaikan oleh Profesor Santos dari catatan Plato tadi benar gitu. Jadi bangsa Nusantara inilah Melayu tua Nusantara ataupun Hindu dulu yang dikenal oleh dunia bangsa Hindu. Kalau kita bilang Indo dunia ya berpusat di Murtakus Kampar tuh ternyata itu benar gitu. Nah, dan ini tidak mustahil bahwa bangsa-bangsa lain datang ke tempat kita tuh berdagang dan belajar seperti yang ditulis dalam buku-buku kuno tadi. Nah, bangsa kita lah yang mewarnai, bangsa Nusantara kuno inilah yang mewarnai kehidupan daripada bangsa-bangsa lain di saat bangsa-bangsa lain masih belajar, masih mengenal metalurgi, masih mengenal bahan tambang, masih baru mengenal pemerintahan dan segala macam. Kalau kita sudah berupa ibu kota, sudah berupa kota besar dan sudah merupakan pusat pemerintahan yang sudah permanen gitu, sudah hebat. Artinya apa? Nusantara kuno itu adalah negara superpower pada zamannya. Artinya sebelum Masehi negara kita ini sudah wujud, Nusantara kuno ini adalah sebagai negara superpower. Dan ini pun tercatat dalam catatan Babilonia dalam prajurit yang ditulis oleh sekretaris dan prajurit Alexander the Great. Sewaktu dia melakukan penyerangan ke India Selatan, ternyata jumpa dengan kapal pecalang ini kita gambarkan Murtakus itu.
Nah, dengan apa mereka belayar? Dengan apa mereka sampai ke berbagai negara di penjuru dunia ini, bangsa kita ataupun Indo dunia ataupun alam Pulau Poco ini? Ini salah satunya adalah menggunakan kapal pencalang. Ya, kapal pencalang ini kita gambarkan seperti ini. Ini Muartakus abad ke-7. Nah, ini gambar kapal pencalang. Ini bagian depannya, kita ambil di bagian belakangnya. Nah, dikemudikan. Ya. Ini kapal-kapal, kita ambil kapal daripada bangsa asing untuk membandingkan, ya kan. Nah, ini Muartakus banyak terdapat candi-candi waktu itu. Nah, ini istana pencalangnya. Yang kita terangkan kemarin, istana pencalang nih tingkat 3. Ya, atau kalau masyarakat kita, Datuk Raja Dubalai bilang itu istana kayu katanya. Istana kayu itulah istana pencalang. Sementara istana batu itu, istana batu tempat rajanya. Kalau istana kayu tempat siompu, ya, siompu dengan lambangkan pakaian sebesarnya kuning. Kalau datunya pemerintahan adat waktu itu, atau dia tinggal di istana namanya Istana Payung Perak. Ini ada dalam catatan Atisa gitu. Tahun 2002, 2003. 203, artinya abad 2 dan abad 3 sudah ada tertulis tentang ini. Makanya kita gambarkan ini seperti pelayaran masa lalu di Laut Embun, cikal bakal Sungai Kampar. Salah satu contohnya ini dayung kapal, ini ditemukan di daerah Kampar, dan ada yang lebih besar dan lebih panjang dari ini. 8 meter. Nah, kalau ini berapa nih? Ini 4. Ini 3,5 meter mungkin ya, atau 4 meter ya. Nah, kalau yang ditemukan di Kuo atau di Kota Lindung Pula itu panjangnya 12 meter. Ya, itu di rumah Soko orang Bendang. Itu dari keluarga kami. Waktu itu kami naik ke atas ini bisa naik 5 orang. Waktu itu kami berumur 6 tahun, 7 tahun. Naik waktu banjir Sungai Kampar 1968. Ya, tapi karena ini di ujungnya berukir besar dan ininya sebesar paha gitu. Nah, kalau dengan ini aja orang udah banyak heran, bagaimana kalau begini sebesar dayung, sebesar apa orang kan gitu. Bukan, jangan dipikir orangnya. Kalau orangnya enggak banyak lebih besar daripada ukuran manusia sekarang. Karena dayung dulu, kapal dulu kan belayar dengan menggunakan kapal layar kan, dengan menggunakan layar. Sementara ini adalah dayung yang mencecah ke laut. Sementara orang dayung di atas kapalnya. Ah, itulah yang kapal pencalang itu yang di Kuo itu yang ditemukan dayungnya di suku Soko, suku Bendang. Ya. Panjangnya hampir sepanjang rumah itu, ya, sekitar 11-12 meter ada. Saya juga pernah lihat 8 meter panjangnya Pak. Pendayung kapal. Kabarnya ada juga di daerah Binuang Makinang dulu ada 8 meter katanya. Berarti sudah ada beberapa bukti di daerah kita ini ditemukan apa tadi. Jangan kita bayangkan ini besar orangnya. Karena dulu tuh orang dari atas tadi mungkin juga ini kemudi kapal-kapal kuno. Kapal pencalang, kapal lancang, ataupun kapal kajang. Yang terakhir kan kapal kajang. Ternyata kapal kajang ini adalah kapal terakhir yang belayar mengairi Sungai Kampar, yang kami temukan waktu kecil itu pada tahun 1965. Kami melihat 64-65 kami masih melihat kapal kajang, ya, kapal kajang, sampan kajang. Tapi waktu itu ini rumahnya sudah dibuat seperti ini, atapnya atap daun gitu, atap pandan, bukan daun, pandan yang dijalin. Kemudian di belakang seperti inilah. Kalau ini kan yang jauh generasi ke atasnya sebelum Masehi. Kalau kapal kajang itu kapal generasi terakhir yang berlayar di Sungai Kampar gitu. Jadi teman-teman, menarik sekali podcast kita bersama Bapak Latif sebagai sejarawan Kampar Riau ya, tentang keramik yang ada di Kampar Riau ya Pak ya. Iya. Dan peninggalan dayung, kapal pencalang dan kapal kajang ya. Jadi pesan-pesannya untuk podcast kali ini bagaimana Bapak tentang keramik? Pesan kita terhadap generasi muda dulu, ya, yang para penggiat sejarah, pecinta sejarah nih, marilah kita sama-sama melestarikan peninggalan nenek moyang kita nih. Iya. Walaupun sudah pecah, walaupun sudah rusak, kita jaga sama-sama, karena benda yang kita temukan walaupun dalam keadaan rusak, walaupun dia sudah berusia ribuan tahun, niscaya begitu dia akan terangkat bisa bercerita sendiri sebagai saksi bisu kejadian-kejadian masa lalu. Itu gunanya. Jadi benda-benda itu adalah sebagai penghubung nih,
sebagai perangkai mata rantai sejarah-sejarah antara sekarang dengan masa lalu. Itu yang perlu kita pakai. Kalau tidak ada barang-barang bukti seperti ini, mana bisa kita klaim bangsa-bangsa Melayu lebih duluan membuat keramik daripada bangsa Cina. Ternyata begitu kita diskusikan dengan pakar-pakar Cina, terdiam dia. Benar. Kenapa? Tidak ditemukan keramik-keramik zaman Cina, zaman Megalitikum. Nah, ya, yang ada hanya zaman dinasti Song, Qing segala macam. Ini salah satu contoh tadi. Berarti keramik yang ada di Kampar ini teman-teman lebih dulu daripada keramik Cina, itu fakta ya. Iya. Karena zaman pembuatan keramik di Kampario ini sejak zaman prasejarah. Sedangkan keramik Cina ini zaman sejarah ya. Utusan Cina dinasti Ming yang pernah datang ke Kampar, ya, utusannya pernah datang, ini buktinya. Ada cap, masih ada cap dinasti Mingnya. Ini adalah bukti di kerajaan. Nah, betul dia. Ini adalah panglimanya. Kalau dia gambar senjata pedang, itu adalah panglimanya ataupun apa namanya, nakodanya. Kalau ini utusan kerajaannya, ya. Ini makanya ada hubungan dengan ini kan. Nah, ini juga ditemukan di daerah kita, ya, capnya masih asli. Dan ini sudah dibaca oleh apa tadi, ini dalam tulisan Cinanya katanya dinasti Ming itu ada tulisannya. Kami masih ingat tahunnya 1620. Ada tahun ditulis 1620. Tahun Cina. Ada 1620 berarti akan abad 17. Ya, dari Cina. Oke ya Pak. 5 membantu ya. Jadi terima kasih Pak Latif sudah memberikan kami informasi tentang keramik tertua yang ada di Kampario ini ya. Jadi kita cukupkan podcast kita pada malam hari ini ya Pak. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen dan share Abang Jago Explore untuk agar teman-teman tidak telat nonton video-video dan konten Abang Jago berikutnya ya. Dengan ini kita tutup ya Pak. Ya. Dengan ini kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Jadi semoga informasi ini menjadi informasi bermanfaat. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.